Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Momang Yusuf. Kali ini kita akan membahas topik matematika yang sangat penting dipelajari untuk digunakan dalam fisika. Di dalam jurusan fisika, kita biasanya mempelajarinya dalam mata kuliah fisika matematika. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang matriks. Apa itu matriks? Matriks secara sederhana adalah deretan angka atau bisa pula berupa variabel yang disusun dalam bentuk kolom atau baris. Jika deretan angka ini hanya terdiri atas satu baris saja, maka kita sebut sebagai matriks baris. Jika terdiri atas satu kolom saja, maka disebut dengan matriks kolom. Jika terdiri atas M baris dan N kolom, maka disebut dengan matriks M kali N. Misalkan kita punya matriks yang terdiri atas 3 baris dan 4 kolom. Maka matriksnya kita sebut dengan matriks 3 kali 4 atau disebut dengan matriks orde 3 kali 4. Ide tentang matriks sebenarnya muncul dari upaya penyelesaian sejumlah persamaan linear secara serempak. Misalkan kita punya 3 persamaan linear seperti 2x dikurang z sama dengan 2, 6x tambah 5y tambah 3z sama dengan 7, 2x dikurang y sama dengan 4. Persamaan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Untuk video penyelesaiannya, bagaimana menyelesaikan persamaan ini, kita lihat pada video yang di bagian ini. Nah, untuk menyelesaikan ketiga persamaan kita ini dalam bentuk matriks, maka kita harus menuliskannya ke dalam bentuk matriks. Jadi tentu saja kita harus menuliskannya ke dalam bentuk matriks. Ada beberapa matriks yang bisa ditulis berdasarkan persamaan yang diberikan pada kita untuk kita selesaikan. Mari kita lihat, misalkan dari matriks kita ini, dari persamaan linear kita ini, kita bisa menuliskan matriks seperti yang terlihat. Matriks ini biasa kita sebut sebagai matriks augmented. Kita bisa lihat bahwa matriks augmented ini berasal dari koefisien-koefisien persamaan kita. Jadi dia berasal dari koefisien-koefisien dari persamaan kita. Mulai pada kolom pertama itu adalah koefisien untuk variabel x, yaitu 2, 6, dan 2. Kemudian pada kolom kedua itu adalah koefisien dari variabel y. Pada persamaan pertama, persamaan kita tidak mengandung y sehingga koefisiennya sama dengan 0. Dan persamaan kedua koefisiennya adalah plus 5, hingga kita tuliskan 5. Dan pada persamaan ketiga koefisiennya adalah min 1. Kolom selanjutnya adalah, atau kolom ketiga adalah koefisien untuk variabel z. Kita lihat, untuk persamaan yang pertama, koefisiennya adalah minus 1. Pada persamaan kedua koefisien z-nya adalah 3. Sedangkan pada persamaan ketiga, tidak terdapat koefisien untuk variabel z, sehingga nilai koefisiennya adalah sama dengan 0. Kolom yang terakhir, atau kolom keempat, itu adalah angka konstan, bilangan konstan yang terdapat di sebelah kanan tanda sama dengan kita, yaitu 2 pada persamaan pertama, 7 pada persamaan kedua, dan 4 pada persamaan ketiga, sehingga kita tulis pada kolom keempat matriks kita adalah 2, 7, dan 4. Ini adalah matriks augmented. Ingat, untuk menuliskan persamaan matriks augmented kita, maka persamaan linear yang kita miliki harus dituliskan secara berurutan koefisiennya. Mulai dari x, y, dan z. Kemudian sama dengan. Jadi kita harus menuliskan secara bersamaan x atau secara berurutan koefisien x, y, z, dan bilangan konstan, yaitu yang berada di sebelah
kanan tanda sama dengan kita. Jika matriks yang kita tuliskan hanya terdiri atas koefisien-koefisiennya saja, tidak mengandung bilangan kontan, yaitu bilangan yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan, seperti yang kita miliki ini, maka matriksnya kita sebut dengan matriks koefisien. Mari kita perhatikan sebuah matriks. Misalnya sebuah matriks A seperti yang terlihat ini. Jika elemen-elemen baris matriksnya kita tuliskan dalam bentuk kolom, seperti ini, sehingga matriks kita seperti yang ada di sebelah kanan ini, maka kita melakukan operasi transpos pada matriks. Misalkan kalau matriks awal kita adalah kita sebut dengan matriks A, maka matriks transpos kita ini kita timbul dengan A pangkat minus T dari kata transpos. Contoh yang lain, misalnya kita punya matriks koefisien kita sebelumnya. Untuk melakukan operasi transpos pada matriks koefisien kita ini, kita cukup mengubah baris pertama, setiap baris dari elemen matriks kita menjadi kolom pada matriks transposnya. Jadi kita bisa mencari transpos dari matriks kita ini, menuliskan 2, 0, dan 1 yang berada pada baris pertama matriks K, transposnya itu kita tuliskan dia dalam bentuk kolom. Sama halnya dengan baris yang kedua, 6, kita tuliskan dalam kolom kedua, 5, kita tuliskan kolom kedua dan 3. Dan seterusnya untuk baris yang ketiga. Sehingga kita peroleh matriks transpos atau K pangkat minus T dari matriks kita yang sebelumnya seperti yang terlihat di layar kita ini. Nah, itulah video kita untuk pengenalan dasar dari matriks. Kita sudah melihat matriks bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya dalam bentuk persamaan linear, kita harus menuliskan dulu bentuk matriks dari persamaan linear. Tadi kita sudah melihat ada beberapa matriks yang bisa kita tuliskan. Ada matriks augmented, kemudian ada matriks koefisien, kemudian bagaimana melakukan operasi transpos pada matriks tersebut. Lalu bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan matriks? Bagaimana kalau kita ingin mengalihkan matriks? Dan beberapa jenis operasi lainnya yang berlaku pada matriks. Ada yang kita sebut dengan determinan pada matriks. Bagaimana menentukan determinan pada matriks? Untuk materi tersebut, kita akan bahas pada video-video berikutnya. Silahkan untuk tetap berkunjung di channel Momang Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.